Halo teman-teman, gue semalam kembali lagi hadir. Semoga teman-teman belum bosen ya, karena stok video gue sore dan malam sebelum pengetatan PSBB masih banyak nih. Oh iya, sorry ya kemarin nggak upload video karena tepar banget sepanjang weekend. Karena aku lagi belajar dan praktek berkebun hidroponik. Gaya banget nih. Mudah-mudahan numbuh deh tanamannya. Oke, sekarang kita fokus ke video ini. Ini adalah sepedaan aku di awal September lalu saat mau nostalgia di kawasan Gelora Bung Karno atau GBK. Nostalgianya berkaitan dengan gelaran Asian Games dan Asian Para Games 2018 lalu yang meriah banget dan benar-benar berkesan buat aku dan Oci. Sampai-sampai tiap sore setelah habis ngantor kita bela-belain ke GBK untuk lihat pertandingan di cabang olahraga mana aja selama masih ada tiketnya. Pokoknya bangga banget bisa hadir dari opening sampai closing selama berlangsungnya event nomor 2 terbesar di dunia setelah Olimpiade. Nostalgia yang kedua adalah inget-inget lagi masa-masa waktu masih rutin lari bareng teman-teman kantor, kadang-kadang sama Oci juga sih, di area luar stadion utama GBK. Kalau nggak salah, terakhir lari bareng itu bulan Februari sebelum lockdown tahun ini. Kangen juga sih ngerasain lari bareng-bareng lagi se-stadion. Tapi kali ini aku nggak lari di sini, cukup sepedaan aja sambil tetap jaga protokol dan ngeliat suasana malam hari di sini. Panjang juga nih pengantarnya ya. Oke, ini dia goes malam kelilingin kawasan Gelora Bung Karno khusus untuk teman-teman. Ngomongin soal gate, teman-teman tahu nggak ada berapa gate masuk di kawasan GBK? 30, banyak amat. Totalnya ada 12 gate teman-teman, dan gate 8 yang kita lewatin tadi adalah salah satunya. Tiap gate punya fungsi dan aksesnya masing-masing, jadi nggak semua dibuka sebagai pintu masuk atau keluar buat pengunjung umum. Nanti kita akan lintasin satu persatu gate-nya ya. Selain memiliki 12 gate, kawasan GBK juga dibagi ke dalam beberapa zona, seperti zona A di Plaza Barat, zona D, zona pavilion, area parkir timur, pintu masuk jalur kuning, dan sebagainya. Kadang-kadang zona-zona ini dibuat berkaitan dengan event yang sedang berlangsung. Kayak dulu waktu Asian Games ada zona pasar rakyat, zona Binbin, zona Atung, dan lain-lain. Kenapa sih gate dan zonanya banyak dan ribet banget? Itu karena kawasan GBK luas banget teman-teman. Kawasan GBK berada di bawah pengelolaan tanah sekretariat negara. Dan kalau dijadikan satu dengan kawasan komersil, bisnis, dan olahraga yang ada di Senayan, total areanya sekitar 360 hektar. Kebayang nggak luasnya? Sederhananya, kawasan Senayan dan GBK itu 4,5 kalinya luas Taman Monas teman-teman. Untuk kawasan olahraga sendirinya aja yang dikelola sama PPK GBK, luasnya sekitar 279 hektar, di mana 84%-nya adalah kawasan terbuka hijau. Jadi memang berasa seger banget nih kalau kita berada di dalam kawasan GBK. Di samping luas banget, kawasan GBK juga memiliki aset negara sebanyak sekitar 347 triliun rupiah. Gila banyak banget ya. Dan menurut data tahun 2018, kawasan GBK ini merupakan aset terbesar se-Indonesia Raya. Wah, jadi aku sekarang lagi kelilingin aset terbesar di negara kita nih teman-teman. Keren banget.
Barusan kita ngelewatin gate 11 yang mengarah ke Stadion Basket Indoor atau Basketball Hall dan jalan ke Stadion Senayan. Dulu kalau nonton basket sama Oci di stadion ini, biasanya pulangnya sih kita lewat pintu ini aja, karena lebih mudah dan gak repot. Kadang-kadang suka kena macet juga di Sudirman. Nggak jauh dari gate 11, ada gate 12, yaitu gate terakhir yang gate-nya sih jarang dibuka dan biasanya agak sepi nih. Gate ini mengarah ke Stadion Madia GBK dan lokasinya deket banget sama gate 1, gate pertama di Plaza Barat. Dan ini dia gate 1, pintu masuk pertama di kawasan Gelora Bung Karno. Tapi sebentar dulu teman-teman, ada yang ngalangin. Waduh, udah ngalangin jalan, nggak pakai masker. Aduh dek. Berasa tua banget. Ya, gate ini terletak di Plaza Barat, suka juga disebut dengan pintu masuk patung panahan, karena ada patung panahannya tuh, yang besar di pinggir di depan pintu masuknya. Dan ini pintu masuknya langsung mengarah ke stadion utama Gelora Bung Karno. Kayak gini nih teman-teman suasananya kalau malam. Sepi, dijagain sama petugas, dan kita nggak bisa masuk juga karena aksesnya dibatasi. Di gate 1 Plaza Barat ini, ya ampun ada lagi yang ngalangin nih. Maaf ya bro, misi ya. Di gate 1 Plaza Barat ini biasanya suka ada bazar atau kumpul-kumpul komunitas teman-teman. Dan gate 1 ini sama gate 10 termasuk gate yang paling luas ketimbang pintu masuk lainnya.
Itu tadi satu lagu dari ELFL berjudul Never All Right Now buat sobat pendengar. Udah kayak radio aja nih ya. Tadi adalah gate 5 teman-teman. Ini adalah 2 gate 5 dan gate 10 yang dibuka selama PSBB. Jadi kalau teman-teman mau ke kawasan GBK, masuknya lewat gate 5 ini salah satunya. Dan nanti akan dicek suhunya, dan kalau memenuhi syarat dan pakai masker, menjaga protokol, teman-teman pasti dibolehin masuk untuk berolahraga. Tapi itu waktu itu. Nggak tahu nih sekarang kalau udah PSBB yang diperketat kayak gimana mekanismenya teman-teman. Sekarang kita sudah belok kiri lagi di Jalan Jenderal Sudirman. Tadi teman-teman lihat ada banyak komunitas sepeda atau yang olahraga, duduk-duduk santai di sepanjang jalur ini. Dan memang ini jalur yang ramai sih. Selain pesepeda yang olahraga lari, ada juga orang-orang yang pulang kantor nunggu di halte yang ada di sini. Kita sekarang persis ada di bawah JPO Gelora, salah satu JPO yang instagramable banget, banyak dijadiin spot foto, sampai sekarang juga masih viral karena arsitekturnya unik nih. Dan ini adalah gate 6 teman-teman, gate yang berada persis di pinggir Jalan Jenderal Sudirman, gate yang terkenal juga karena penataan gate-nya unik dan mengarah langsung juga ke stadion utama GBK. Ada instalasi api yang tak kunjung padam untuk Asian Games kemarin. Keren banget sih itu model dan juga desainnya. Di sampingnya ada hutan kota Bayi Pelataran yang sebelah kiri ini teman-teman. Aksesnya sebenarnya bisa untuk umum tapi terbatas, dan teman-teman harus tahu dulu aturan-aturan supaya bisa mengakses di hutan kota ini. Ngapain sih di hutan kota? Teman-teman bisa lihat pemandangan yang menarik. Selain yang hijau-hijau, teman-teman bisa lihat latar belakang gedung-gedung tinggi yang keren-keren banget, apalagi kalau menjelang sore atau malam. Di depan hutan kota Bayi Pelataran ini ada stasiun MRT Istora Mandiri. Jadi aku kalau pulang kantor, biasanya kalau mau ke GBK turun di sini dan masuk lewat pintu 6 tadi teman-teman. Jaraknya sih lebih deket ya kalau dari MRT station. Di belakang stasiun MRT Istora ada gate 7. Ini juga salah satu gate yang menjadi akses pintu masuk ke GBK. Dan di sebelah gate 7 ini ada jalur masuk juga. Sama-sama namanya Jalan Gelora 5, tapi yang satu lagi ini menuju ke Hotel Sultan. Hotel terkenal juga yang berada di dalam kompleks kawasan Gelora Bung Karno, teman-teman. Setelah gate 7 dan gate ke Hotel Sultan, ini adalah JPO yang di depan Polda Metro Jaya atau Komdak ya. Ini JPO-nya juga lumayan terkenal, cuma jadinya belakangan, padahal sebenarnya desainnya unik loh teman-teman. Gak berasa teman-teman, ternyata kita udah ngiterin kompleks luarnya kawasan GBK. Kalau teman-teman lihat dan ingat tadi, aku mulainya dari sisi ini teman-teman. Jadi sekarang saatnya kita lihat kayak gimana sih dalamnya kawasan GBK ini. Selamat datang di dalam kawasan gelanggang olahraga terbesar di Indonesia sekaligus salah satu yang termegah di Asia Tenggara, Gelora Bung Karno. Dengan luas sekitar 279 hektar, kawasan GBK memiliki sekitar 26 venues olahraga, rekreasi, pariwisata, dan bisnis.
Beberapa tempat olahraganya antara lain Stadion Utama Gelora Bung Karno, Stadion Akuatik, Stadion Madia, tenis indoor, tenis outdoor, Istora, lapangan ABC, lapangan panahan, stadion basket, hoki, softball, dan lain sebagainya. Mayoritas kawasan GBK adalah kawasan hijau yang menjadi penyejuk kota. Di hutan kota GBK masih terjaga nih kelestarian aneka pepohonan langka dan menjadi tempat bermukimnya sekitar 22 jenis burung liar yang selalu memberi kesan dan suara-suara yang bikin adem selama kita berada di kawasan GBK ini, teman-teman. Yang barusan kita lewatin tadi adalah Istora. Itu tempat penyelenggaraan badminton biasanya, teman-teman. Dan ini yang kita lewatin adalah Plaza Timur. Di sebelah kanannya dulu ada kawasan parkir timur yang terkenal. Oh iya, di sebelah kanan ini sekarang lokasi lahan parkirnya udah dibangun sarana bertingkat. Jadi kita kalau mau parkir sekarang kondisinya udah lebih nyaman dan lebih aman tentunya. Dan lebih luas juga ya karena sudah bertingkat. Setelah Plaza Timur, kita akan melintas di Stadion Akuatik. Stadion ini termasuk yang baru dan direnovasi saat penyelenggaraan Asian Games kemarin. Dan di stadion ini ada 3 kolam renang utama, yaitu kolam buat latihan atau pemanasan, ada kolam tanding, dan kolam polo air. Dan aku seru sih waktu pertama kali masuk ke sini dan lihat stadionnya, karena megah banget teman-teman. Dan di Stadion Akuatik ini teman-teman juga bisa nyobain kolam renangnya atau olahraga renang di sini. Tapi tentunya teman-teman harus lihat dulu ya persyaratannya seperti apa. Semua venue olahraga bisa disewa untuk kegiatan-kegiatan yang diizinkan. Tapi syaratnya teman-teman harus daftar dulu dan keterangannya ada kok di websitenya GBK. Di depan kita yang gelap ini adalah JCC. Waktu aku melintas asli serem banget karena gelap dan kok nggak dinyalain barang satu biji lampunya pun ya, jadi gelap banget. Dan ini kita sekarang sedang mengarah ke lapangan ABC, ada lapangan rugby, ada juga lapangan panahan, dan lapangan basketball dan hoki di lapangan ABC ini teman-teman. Jadi peruntukannya memang banyak, dan sekali lagi ini bisa disewa juga buat teman-teman yang ingin olahraga bareng ketika kondisinya nanti udah memungkinkan ya. Di dekat lapangan ABC ini ada gate 10, gate yang tadi aku bicarain, salah satu gate yang terbesar dan jadi pintu masuk selama PSBB kemarin. Dan gate 10 mengarah ke Plaza Utara Gelora Bung Karno, seperti yang teman-teman bisa lihat ini. Ini plazanya keren juga, tempat orang biasa olahraga juga yang nggak mau terlalu rame. Teman-teman bisa manfaatin plaza ini saat teman-teman berada di dalam kawasan GBK. Kita lanjut terus. Di ujung nanti di sebelah kanan adalah stadion indoor untuk basketball. Dan kita nanti akan belok kiri menuju ke Stadion Madia GBK. Ini kalau buat jalan kaki atau lari sih luasnya lumayan sih teman-teman. Kalau nggak salah luas di area sekitar jalur lingkar Gelora Bung Karno ini sekitar 3 km teman-teman. 3 km itu mungkin sama kayak luas keliling luarnya Monas kalau teman-teman pernah nyoba lari di sana. Jadi memang luas banget sih. Oh iya, sebelum stadion basket indoor di sebelah kanan ini ada pusat kulineran juga. Dan lahan parkir buat kendaraan-kendaraan besar seperti bus. Nah, itu udah kelihatan di kanan ini adalah stadion indoor untuk basketball. Tapi kita mau belok ke kiri. Ini stadionnya keren ya. Siapa yang waktu Asian Games nonton basket dan ke stadion ini? Sama nih kita teman-teman. Dan di depan kita adalah Stadion Madia GBK. Setelah direnov dalam rangka Asian Games 2018 lalu,
Kapasitasnya sekarang udah sampai 15.000 sampai 20.000 bangku penonton, teman-teman. Di Stadion Madia ini rata-rata sih untuk kegiatan atletik juga bisa selain untuk sepak bola. Dan ada 2 tribun, tribun barat dan tribun timur. Tribun barat ini bisa kapasitasnya 8.000 dan tribun timur bisa sampai 12.000 bangku penonton. Dan Stadion Madia ini juga jadi stadion tempat diselenggarakannya penutupan Asian Para Games 2018 bulan Oktober 2018 lalu. Teman-teman datang nggak? Kalau datang berarti kita satu acara nih waktu itu. Seru banget ya. Nggak jauh dari Stadion Madia GBK, kita udah nyampe lagi di Plaza dan juga Gate In di GBK ini, teman-teman. Siapa yang bisa nebak nih nama plazanya dan Gate In-nya? Benar, ini adalah Plaza Barat dan Gate 1 yang tadi kita lewatin dari luar. Setelah Plaza Barat, ada 2 stadion lagi, yaitu Stadion Tenis Outdoor dan Tenis Indoor. Yang tenis indoor nih biasa dipakai juga untuk basket dan voli. Dulu waktu Asian Games 2018, aku sering banget nih nonton voli di stadion ini. Stadionnya juga dingin sih, enak. Gak jauh dari 2 stadion ini ada stadion baseball di sebelah kiri kita ini. Stadion baseball ini mengarah ke pintu 2 yang dikunci dan jarang banget dibuka. Nih stadionnya di sebelah kiri, teman-teman. Dan jalurnya aneh, kita nggak bisa ke kiri untuk ngelintasin muterin GBK ini. Jadi kita harus lewat Plaza Barat yang tadi untuk bisa balik ke jalur lingkar Gelora Bung Karno. Gak aneh sih memang. Dan ini adalah pemandangan dari Plaza Timur menuju ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, teman-teman. Aku akhirnya berasa lumayan capek juga nih, udah kelilingin Stadion Utama, kelilingin kawasan luar dan kawasan dalamnya. Dan kayaknya sekarang tiba saatnya aku harus pulang nih.
Selain itu udah berasa masuk angin juga nih. Ya malum ya, sepedahan dan malam-malam sendirian lagi. Jadi ya harus pinter-pinter jaga kesehatan juga nih. Saat keluar ini aku memutuskan lewat pintu 5. Jadi pertama aku ke arah instalasi api yang tak kunjung padam di sebelah kiri ini. Jadi kalau teman-teman dulu ingat waktu opening dan closing ceremony Asian Games, ada api yang menyala dari instalasi ini. Keren banget, keren banget. Dan pasca renovasi dalam rangka Asian Games 2018 lalu, penataan landscape di kawasan GBK, terutama di 4 plazanya ini benar-benar keren banget teman-teman. Jadi di sini ada keterpaduan antara ornamen olahraga dengan seni dan budaya Indonesia. Sentuhan budaya Nusantara sangat kental nih kelihatan di keempat plaza ini. Contohnya di Plaza Tenggara ini, teman-teman, paving block atau pijakan kaki yang ada ini punya motif sasambo dari Pulau Lombok dan gringsing dari Pulau Bali. Di Plaza Tenggara ini juga ada instalasi Bilah Nusantara, seperti yang tadi aku bilang teman-teman. Ini adalah kaldron atau tempat penyalaan api utama selama Asian Games kemarin dan menjadi salah satu ikon di plaza ini. Bilah Nusantara berbentuk keris sebagai simbol salah satu senjata khas milik bangsa Indonesia yang udah diakui oleh dunia loh. Bilah Nusantara ini mengandung filosofi tentang perdamaian dan persahabatan yang menjadi dasar bagi perhelatan Asian Games 2018 kemarin. Jadi benar-benar renovasi ini membuat wajah kawasan GBK betul-betul baru dan semakin mencerminkan budaya Indonesia yang terpadu dengan semangat olahraga dan modernitas zaman ini. Akhirnya bangga banget bisa belajar lebih banyak informasi tentang kawasan GBK, kelilingin kompleksnya sekaligus share informasi ini untuk teman-teman. Ini adalah akhir dari video aku. Terima kasih udah nonton sampai sejauh ini ya teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi goes malam kali ini. Sampai ketemu di goes malam berikutnya. Jangan lupa share terus hal positif buat sekeliling kita. Terima kasih untuk support teman-teman. Dah.